Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026, dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah mata hati kami, agar kami mampu melihat karyamu dalam hidup kami, dan dikuatkan iman kami, agar kami berani datang kepadamu dengan penuh percaya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu meninggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini dan baru saja kita mendengar, menghadirkan sosok seorang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Secara manusiawi, ia tidak memiliki apa-apa, tidak dapat melihat, tidak berdaya, dan sering diabaikan oleh banyak orang. Namun di balik keterbatasannya itu, Bartimeus memiliki sesuatu yang luar biasa, iman yang hidup. Ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat, ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini menjadi awal dari perubahan hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Bartimeus tidak hanya berseru sekali, tetapi terus berseru meskipun banyak orang menyuruhnya diam. Ini menunjukkan ketekunan dalam beriman, dan ia tidak goyah dalam imannya meskipun ada banyak tantangan yang ia hadapi. Karena ia yakin dan percaya dengan sungguh bahwa Yesus yang sedang lewat itu adalah satu-satunya solusi untuk mengubah hidupnya. Seringkali dalam hidup kita,
kita juga seperti Bartimeus. Ada kebutaan dalam hidup kita, kebutaan hati, kebutaan dalam melihat kebaikan Tuhan, atau kebingungan dalam mengambil keputusan. Namun pertanyaannya, apakah kita berseru kepada Tuhan seperti Bartimeus? Banyak orang dalam Injil itu mencoba membungkam Bartimeus. Ini juga gambaran dari hidup kita. Ada suara-suara yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Rasa putus asa, rasa tidak layak, kesibukan hidup, atau bahkan tekanan dari lingkungan. Tetapi Bartimeus tidak menyerah. Ia justru berseru semakin keras, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus berhenti. Ia memanggil Bartimeus. Ini sangat indah. Di tengah keramaian, Yesus memperhatikan satu orang yang paling dianggap tidak penting oleh dunia. Ketika Bartimeus datang, Yesus bertanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Padahal Yesus tahu bahwa ia buta. Namun Yesus ingin Bartimeus sendiri mengungkapkan imannya. Maka Bartimeus mengungkapkan imannya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan seketika itu juga ia sembuh. Menariknya, setelah sembuh, Bartimeus tidak kembali ke kehidupan lamanya. Injil mencatat, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iman yang sejati bukan hanya meminta, tetapi juga mengikuti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini mengajak kita untuk, pertama, berani berseru kepada Tuhan dengan iman yang teguh, meskipun kita ada di tengah-tengah kebisingan suara dunia yang terkadang menghambat kita untuk berseru kepada Tuhan. Yang kedua, tidak mudah menyerah dalam doa, karena dalam doa terkadang kita memaksakan kehendak kita kepada Allah. Padahal yang terjadi adalah seharusnya kita menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Yang ketiga, menyadari kebutaan dalam hidup kita. Kita hanya bisa disembuhkan apabila kita menyadari kebutaan-kebutaan rohani yang kita alami. Dan kalau kita menyadari dan mau bertobat, maka Tuhan pasti dapat mengubah hidup kita. Dan yang keempat, mengikuti Yesus setelah menerima rahmat-Nya. Artinya, jangan hanya datang kepada Tuhan saat membutuhkan, tetapi hiduplah sebagai murid-Nya setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Bartimeus mengajarkan kita bahwa iman yang sederhana tetapi teguh dapat mengubah hidup. Ia tidak memiliki apa-apa, tetapi ia memiliki iman, dan itu cukup untuk membuatnya melihat. Semoga kita pun sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang memiliki iman yang sama, berani berseru, setia berharap, dan akhirnya mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat dan mengenal setiap pergumulan hidup kami. Bukalah mata hati kami, agar kami mampu melihat kasih-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami tidak pernah menyerah dalam berharap kepadamu. Datanglah selalu dalam seluruh kehidupan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi.
Tuhan memberkati kita semua.